Masih di alur cerita, A Record of a Mortal Journey to Immortality. Chapter 819. Mengontrol boneka dengan jejak rasa rohaninya, Han Li dapat dengan jelas melihat keseluruhan interior gua. Ada terowongan buatan alami yang panjangnya sekitar 30 meter di depan boneka serigala. Dinding batunya hitam dan merah dan sesekali ada nyala api yang bocor melalui celah, menyebabkan udara di dekatnya menjadi bengkok karena panas. Han Li yakin bahwa jika petani yang lebih lemah memasuki lorong, mereka tidak akan bisa bertahan melawan panas dan akan segera kehilangan kesadaran. Karena serigala putih adalah boneka mekanik, masalahnya tidak berlaku untuk itu. Tidak lama kemudian, ia tiba di dunia bawah tanah merah. Luasnya 1 kilometer, tetapi sebagian besar terendam lava mendidih. Suara percikan itu mengilhami rasa takut direbus hidup-hidup. Di sekeliling danau adalah tanah merah bercahaya yang ditutupi dengan tanaman hijau yang jarang. Tanaman datang sebagai kejutan, tetapi jelas untuk melihat bahwa itu adalah jenis rumput roh yang langka. Namun, boneka serigala putih tidak menunjukkan ketertarikan pada rumput roh dan fokus pada tonjolan di lava. Monster itu sedang berbaring telentang dan bernapas nyaring dalam tidurnya. Tubuhnya selebar 10 meter, panjangnya hampir 20 meter. Dengan tambahan tubuhnya yang berwarna merah menyala, ia memiliki aura yang tidak biasa. Kadang-kadang ketika binatang itu bernafas, ia akan mengeluarkan awan kabut merah di sekelilingnya. Ini pasti kodok api kuno. Han Li bisa melihat dengan jelas binatang itu dan dengan hati-hati memeriksanya untuk waktu yang lama. Setelah itu, dia mengalihkan perhatiannya ke platform batu yang menjorok dari danau lava. Peron batu itu tampak kuno. Meskipun lingkungan platform dipenuhi dengan banyak desain dekoratif dan karakter jimat, keempat sudutnya sudah usang. Di tengah platform, adalah sisa-sisa seorang pembudidaya berjubah hijau, sembarangan berbaring. Jubahnya sederhana tetapi memiliki gaya yang aneh. Sepintas, orang bisa tahu kalau itu bukan pakaian dari seorang pembudidaya modern. Selain itu, terlepas dari tahun-tahun yang telah berlalu, gaun itu masih tampak baru karena bersinar dengan lampu hijau redup. Sisa-sisa di dalam jubah sudah lama membusuk, hanya mengungkapkan tulang tembus sejernih kristal. Setelah memeriksa dengan cermat sisa-sisa, Han Li melirik kodok api kuno sebelum menarik helai indera spiritualnya dari boneka itu dan menyuruh indera spiritual menyelinap ke sisa-sisa. Dia memutuskan untuk pertama-tama memeriksa apakah tubuh itu memiliki harta atau tidak. Pada pandangan pertama, dia tidak dapat menemukan keberadaan atau harta apapun atau kantong penyimpanan di tubuh, sangat mengkhawatirkannya. Namun, mungkin saja harta itu disembunyikan di dekat platform batu atau mungkin tersembunyi di dalam jubah hijau. Untaian perasaan spiritual tiba di atas sisa-sisa, tetapi ketika tenggelam ke mereka, perubahan terjadi. Jubah hijau bersinar terang dan menciptakan penghalang cahaya hijau di sekitarnya, memukul mundur untaian perasaan spiritual dan menyebabkan gelombang fluktuasi ki spiritual aneh di dekatnya. Ancien Flametoad yang tertidur sepertinya mendeteksi ini dan dengan cepat membuka matanya, memandang berkeliling untuk menemukan boneka serigala putih di pintu masuk gua. Tidak baik. Han Li berteriak dalam benaknya. Untaian perasaan spiritual segera kembali ke boneka serigala dan boneka itu buru-buru berbalik dan melarikan diri dalam cahaya putih. Pada saat yang sama, kodok nyala bulat terbalik dan melompat ke udara sebelum mendarat di atas batu besar dalam posisi berjongkok. Itu melirik bayangan serigala putih dan dengan suara serak. Segera setelah itu, ia menerkam batu dan mengejar boneka sambil diselimuti kabut merah. Detoat api kuno sedang dalam perjalanan. Berjaga-jaga. Tersembunyi di dekat formasi mantra, bibir Han Li bergerak ketika dia mengirim transmisi suara kedua anggota partainya. Wajah mereka membeku ketika mereka melirik gunung dari kejauhan. Garis putih melesat keluar dari dalam dan langsung terbang ke arah pesta para pembudidaya. Sesaat kemudian, bola yang terbungkus kabut merah terbang keluar dari gua, mengejarnya dengan ketat. Kecepatannya sama cepatnya dengan pembudidaya Naschen Soul awal. Ekspresi Han Li menggeliat saat melihat ini. Untungnya, boneka serigala putih terspesialisasi dalam kecepatan. Jika tidak, ia mungkin tidak akan bisa memancingnya keluar. Dengan pemikiran itu, Han Li menghendaki boneka serigala untuk bergegas dengan kekuatan penuh tanpa memperhatikan integritas boneka itu. Setelah itu, dia membalik tangannya untuk memanggil bola api biru ke telapak tangannya. Ketika dua pembudidaya lainnya melihat ini, mereka mempersiapkan harta sihir mereka dengan ekspresi serius saat mereka diam-diam menunggu di samping formasi mantra. Sementara jarak antara para pembudidaya dan gunung besar tampak hebat,
garis putih dan bola kabut merah api melintasi jarak dalam sekejap mata. Ekspresi tegas kemudian muncul di wajah Han Li saat nyala biru di telapak tangannya bergolak, semakin besar. Tetapi ketika garis putih tiba di dekat formasi mantra dan baru saja akan bergegas masuk, kodok nyala itu tampaknya menjadi tidak sabar. Itu dengan keras serak dan meludahkan bola api merah sementara itu masih lebih dari 100 meter. Ketika bola api itu keluar dari mulutnya, itu bahkan tidak seukuran kepala, tetapi ketika mencapai 10 meter, tiba-tiba meluas ke ukuran raksasa dan menyusul boneka serigala putih dalam badai kobaran api. Segera, boneka itu mengeluarkan ledakan teredam dari dalam api. Nyala api menyebar dengan sangat cepat dan bahkan tidak ada jejak boneka pun yang tertinggal. Han Li terguncang oleh pemandangan ini. Api iblis kodok setidaknya satu tingkat di atas api Naschen Kultivator. Dia menjadi ragu apakah api es surgawi miliknya akan mampu menahannya, tapi dia tidak terlalu khawatir. Lagi pula, dia masih memiliki dua metode yang lebih ganas untuk membunuh binatang itu, api Apex ungu dan formasi pedang Aureate. Belum lagi bahwa dia akan bisa membunuh binatang buas jika dia melepaskan semua boneka kelas formasi inti yang dimilikinya. Tetapi dengan melakukan itu, dia akan mengambil kerugian besar. Boneka mungkin akan terbukti jauh lebih berguna dalam situasi lain. Pada saat itu, kodok api bersuara puas karena telah membunuh musuh yang menerobos sarangnya. Kemudian dalam kabut merah, itu berbalik dalam persiapan untuk kembali. Pada saat itu, tiga pembudidaya saling melirik dengan cemas. Han Li merasa sangat cemas. Karena inti kodok api adalah masalah hidup dan mati untuk Nangong Wan, Han Li tidak bisa membiarkannya lolos. Ekspresi kasar di wajahnya, sosoknya kabur dan dia menembak ke arahnya dalam cahaya biru. Sosok kesepiannya muncul di tepi formasi mantra. Marquis Nanlong dan Lu Weing tertegun ketika mereka melihat ini, tetapi mereka segera menyadari apa yang direncanakan Han Li. Penampilan Han Li telah mengkhawatirkan kodok api seperti yang dia maksudkan. Dengan cepat memutar kepalanya dan menatap musuh baru yang tiba-tiba muncul di dekatnya. Itu tetap tak bergerak saat dengan bingung memeriksa Han Li dengan salah satu matanya. Han Li tetap diam dan hanya mengangkat bola api di tangannya sementara dia menampar kantong penyimpanannya dengan tangannya yang bebas. 6 bola cahaya biru jatuh di belakangnya, menampakkan diri sebagai boneka kura-kura biru setinggi 10 meter. Di bawah perintah mental Han Li, cangkang dari 6 boneka kura-kura besar mulai samar-samar bercahaya dengan ki es, dengan cepat mengembunkan es sepanjang kaki dari cangkang mereka. Segera, penampilan lemah lembut asli mereka telah berubah sangat menakutkan. Kodok api tampaknya merasakan permusuhan Han Li dan kilatan dingin muncul di matanya. Dengan satu nafas, ia melepaskan bola api lain dari mulutnya. Ketika Han Li melihat bola api mengembang dan menembak ke arahnya dengan kekuatan sombong, dia tetap diam dan segera mengangkat tangan yang memegang api es, berniat menguji kekuatan api iblis kodok api. Tiba-tiba seberkas es biru melayang ke depan dan bertemu dengan bola api raksasa yang mendekat. Pada titik itu, bola api kodok api sudah mengembang dengan diameter 20 meter, tetapi bara api es surgawi hanya beberapa inci panjangnya. Sepintas, mereka tidak tampak sebanding dalam sekejap, tetapi saat kontak, nyala api dan cahaya biru pecah dalam tampilan yang menakjubkan. Lapisan es biru pekat menutupi bola api, mengubahnya menjadi bola es dengan nyala merah menyala di bagian tengahnya. Han Li agak terguncang oleh pemandangan ini. Tetapi ketika Ancien Flametoad melihat bola api itu tertahan, ia marah dan membuka mulutnya, melepaskan ratusan bola api seukuran kepalan tangan dalam rentetan kemarahan. Han Li mengerutkan bibirnya dan melambaikan tangannya. 6 boneka kura-kura yang berada di belakangnya secara bersamaan mengguncang cangkang mereka, meluncurkan es yang tak terhitung jumlahnya yang terkondensasi di punggung mereka menuju rentetan bola api. Ledakan memenuhi udara. Es yang pecah berubah menjadi kabut es dan bola api meledak menjadi gelombang besar api, memenuhi udara dengan ki putih yang bergolak. Han Li menatap di depannya dan menyipitkan matanya. Segera menjadi jelas bahwa bola api jauh lebih kuat daripada es boneka kura-kura. Sesaat kemudian, gelombang api mulai mengatasi kabut es. Ketika Han Li melihat ini, dia bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum tiba-tiba mundur dengan kabur. Keenam boneka kura-kura besar itu mengikutinya dengan cermat. Pada saat itu, gelombang api telah benar-benar membanjiri kabut es yang terbentuk dari es yang hancur dan bergegas maju tanpa ragu-ragu. Tapi kemudian, keenam boneka kura-kura menembakkan rentetan es lainnya, menghalangi gelombang api dengan kabut gletser. Han Li menatap erat pada Flametoad kuno yang sekarang tampak tidak bergerak dan mulutnya tertutup. Menurut informasi yang telah dia teliti tentang lembah Devil Fall, Toad api kuno harus dapat memulihkan kekuatannya dengan menarik kekuatan dari lava. Selain itu, dengan keahliannya yang luar biasa dalam teknik gerakan api,
ia dapat menarik dukungan dari api untuk melakukan perjalanan lebih dari 3 kilometer dalam sekejap. Karena bagian dalam gunung itu tenggelam di lautan lava, ia akan dengan mudah melarikan diri begitu masuk ke tanah. Namun, Marquis Nanlong dan Lu Weiying tampaknya tidak keberatan dengan ini. Bagaimanapun, mereka ada di sini untuk mendapatkan harta yang ditinggalkan oleh pembudidaya kuno yang sudah meninggal. Bahkan jika mereka tidak bisa membunuh binatang buas itu, sama saja jika mereka bisa mendapatkan harta dari sisa-sisa pembudidaya. Tapi ini bukan kasus untuk Han Li karena dia perlu mendapatkan inti binatang iblis untuk Nangong Wan. Selama binatang itu dipancing ke dalam formasi mantra dan dicegah agar tidak melarikan diri, ia akan dapat dengan sepenuh hati menyerangnya. Memastikan itu tidak bisa melarikan diri sangat penting. Ketika Ancien Flametoad melihat bahwa Han Li segera mundur setelah bertarung, itu tidak bisa membantu tetapi menjadi bingung. Karena binatang itu tidak terlalu pintar, itu kabur ke depan tanpa banyak pemikiran dan dengan penuh semangat mengejar Han Li. Han Li sangat senang melihat ini. Setelah melakukan perjalanan jarak pendek, kodok api menjadi dikelilingi oleh penghalang cahaya biru redup. Beberapa lampu putih menyala dari penghalang cahaya, melepaskan beberapa naga es yang melilit penghalang, mengubahnya menjadi dingin dan dingin. Kodok api itu khawatir dan secara tidak sadar terhenti ketika ia melihat sekelilingnya dengan liar sebelum melepaskan suara serak yang mengancam. Pada saat yang sama, cahaya bersinar dari kedua sisi penghalang cahaya dan Marquis Nanlong dan Lu Weiying secara bersamaan muncul. Ketika keduanya melihat bahwa kodok api terperangkap oleh formasi mantra, mereka mulai melepaskan serangan tanpa menahan diri. Marquis Nanlong melemparkan cincin giok dari tangannya dan Lu Weiying melepaskan tombak biru kembar yang berputar ke arah kodok api. Seperti yang diharapkan, penghalang formasi mantra tidak menghalangi harta mereka sedikit pun dan serangan mereka menembus penghalang es untuk menyerang kodok api di dalam. Naga es yang mengelilingi penghalang cahaya semuanya terbang dari sana sekaligus dan menyerang dengan taring bermerek. Ketika Han Li melihat ini dari kejauhan, ia mengambil kesempatan untuk mengaktifkan bendera formasi di tangannya, melepaskan batasan tambahan dalam formasi untuk bergabung bersama dengan serangan partainya. Ketika kodok api melihat ini, ia tahu bahwa segalanya jauh dari baik. Itu mengeluarkan teriakan dunia yang gemetar dan tubuhnya tiba-tiba menyusut sebelum mengembang dengan keras, melepaskan kemampuan menyelamatkan nyawanya. Begitu binatang itu melolong, perisai panjang kaki dari cahaya merah muncul di seluruh tubuh kodok api. Setelah itu, mereka menempel di tubuhnya, menciptakan 3 penghalang cahaya api yang tidak bisa ditembus. Pada saat itu, cincin giok hijau, naga es, dan tombak kembar biru menghantam penghalang berapi secara bersamaan. Kemudian gemuruh mengguncang penghalang es dan berbagai lampu berwarna bertabrakan, melepaskan semburan cahaya yang menyilaukan. Tetapi ketika binatang kodok api itu dengan liar mengaum lagi, seberkas cahaya selebar 1 meter tiba-tiba keluar dari mulutnya, menghantam sisi penghalang es. Penghalang mengerang saat menahan serangan, tetapi setelah hanya sesaat, sebuah lubang besar dengan mudah melelehkannya. Cahaya merah bersinar terang dari pusat penghalang es dan pilar api besar menyapu seluruh Ancien Flametoad. Terlepas dari apakah itu naga es atau harta sihir, mereka semua terlempar dengan paksa. Siluet The Ancien Flametoad bisa samar-samar terlihat di dalam pilar cahaya. Kolom api dengan cepat menyebar, dan mengetahui bahwa itu terperangkap, Ancien Flametoad memanfaatkan kesempatan ini untuk mencoba melarikan diri. Itu berubah menjadi bola api mengamuk dan menembak dirinya sendiri ke lubang yang baru saja dibuat di penghalang. Ketika Marquis Nanlong dan Lu Weiying melihat ini, mereka dengan tergesa-gesa memerintahkan harta sihir mereka untuk memblokir binatang dari melarikan diri dari formasi mantra, tetapi mereka sudah terlambat. Dalam sekejap mata, itu tiba di sebelah penghalang es, tapi kemudian peluit tajam muncul dari kejauhan begitu kaki depan katak meninggalkan penghalang. Kodok itu melihat seberkas cahaya hitam muncul dan menyapu ke arah itu. Segera setelah itu, ia merasakan sensasi terbakar dan dingin dari kakinya, tiba-tiba menemukan bahwa sebagian besar darinya hilang. Kodok api bergetar sejenak sebelum menderu dengan rasa sakit yang tak tertahankan. Meskipun kemampuan kuat binatang itu, ia menjadi diliputi rasa sakit dan segera jatuh dari langit. Marquis Nanlong dan Lu Weiying bersukacita saat melihat ini dan segera memerintahkan harta mereka untuk mengelilingi kodok api dan melepaskan serangkaian serangan. Cincin hijau gelap kabur beberapa kali dan berubah menjadi beberapa ratus hantu, berputar di sekitar kodok api dalam upaya untuk menahannya. Adapun si kembar biru kembar, mereka berubah menjadi ular es sepanjang 20 meter dalam sekejap cahaya biru sebelum menerkam katak. Menunjukkan dirinya sebagai binatang buas hebat yang pantas ditakuti oleh Guru Cangkun di masa lalu, itu tidak menunjukkan tanda-tanda terkena dampak dari kehilangan anggota tubuh dan memadatkan lapisan tebal perisai cahaya kecil di sekitar tubuhnya sebagai persiapan untuk menerima serangan.
Hantu cincin hijau tidak mampu tumbuh lebih dekat ke tubuh kodok api dan menahannya. Mereka hanya bisa menyerang perisai cahaya untuk sedikit efek. Adapun dua ular es, mereka mampu menahan perisai cahaya elemen api dengan serangan atribut es mereka sendiri. Dengan masing-masing menerkam, mereka menghancurkan perisai cahaya lain, tetapi jumlah perisai tampak tak berujung dan serangannya tidak banyak berpengaruh. Tapi 6 sinar cahaya biru segera bergabung dengan rentetan serangan, menghancurkan perisai cahaya dengan kilatan cahaya. Dengan gemuruh yang keras, kodok api kuno kewalahan meskipun ada upaya untuk melawan. Ketika Marquis Nanlong melihat ini, dia melihat ke samping dengan terkejut, melihat Han Li yang muncul di dekatnya pada waktu yang tidak diketahui. Han Li mengangkat lengannya, ki hitam berhamburan dari sana. Di belakangnya, ada 6 boneka kura-kura yang masing-masing mengeluarkan cahaya seberkas mangkuk yang menghantam katak api. Han Li memalingkan matanya untuk melirik anggota badan kodok api yang jatuh di luar penghalang es. Meskipun terpisah dari tubuhnya, ia masih bersinar dengan lampu merah dan melayang di dekat penghalang es seolah-olah masih memiliki kekuatan spiritual. Ketika Han Li melihat ini, matanya mengkhianati jejak heran. Beberapa saat yang lalu ketika Han Li melihat bahwa kodok api akan melarikan diri dari penghalang es, dia melepaskan eksekusi iblis Yin di saat putus asa. Namun, dia tidak menyangka bahwa kodok api masih akan begitu ulet dan ganas setelah jatuh. Itu masih bisa bertahan bahkan di bawah serangan 2 pembudidaya Nas Chen Soul dan 6 bonekanya. Tidak heran mengapa Master Chang Kun tidak berani melawannya saat dia melemah. Lu Weiying berteriak, "Rekan Daoishan, perisai atribut api yang mengelilingi tubuhnya tidak ada habisnya. Saya khawatir kami akan membutuhkan Anda untuk menahannya dengan kemampuan atribut es Anda atau itu akan memakan waktu terlalu lama." Perisai cahaya hancur menjadi kabut segera setelah mereka dihancurkan dan setelah hanya penundaan singkat, kabut tersedot kembali ke tubuh katak dan perisai cahaya muncul kembali. Tidak heran mengapa suara Lu Weiying terdengar memprihatinkan. Bahkan tanpa Lu Weiying menunjukkan ini, Han Li tahu apa yang harus dilakukan. Dengan lambaian lengan bajunya, lebih dari 10 pedang emas yang berkilauan terbang keluar dari lengan bajunya. Pedang berputar di sekelilingnya sekali sebelum kondensasi menjadi pedang sepanjang 3 meter yang berkilau dengan cahaya keemasan dan melepaskan aura dingin. Lu Weiying dan Marquis Nanlong bingung melihat ini. Mereka mengira dia akan menggunakan nyala api biru yang menakutkan itu untuk menghadapi kodok api itu, bukan melepaskan beberapa pedang terbang. Dengan pedang besar terwujud, Han Li tanpa ekspresi melambaikan tangannya. Dalam kilatan cahaya keemasan, pedang besar itu terbang di depan Han Li. Kemudian dengan nafas, dia meniup sepotong api biru ke pedang besar itu, menutupinya dalam lapisan api biru yang mengamuk. Dia ragu-ragu dan kemudian bertepuk tangan sebelum melemparkan mantra-mantra, mengeluarkan Divine Devil Bane Lightning dari pedang. Guntur meraung, mengangkat lengkungan tipis cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya dari bawah api biru pada pedang. Kilatan dingin muncul dari mata Han Li. Saat dia menunjuk ke kodok api, Han Li memerintahkan, "Pergi." Udara bergemuruh di depan pedang yang membelah kodok api dengan seberkas emas. Setelah serangkaian serangan kekerasan tetapi tidak efektif, tekanan Marquis Nanlong dan Lu Weiying mulai melemah, memberikan kesempatan kepada kodok api untuk menarik napas. Cahaya spiritual api merah berdenyut dari tubuhnya, ia mulai melebar dengan liar seolah berusaha menerobos penghalang dengan serangan lain. Dalam sekejap mata, pedang emas besar itu tiba di kepala kodok api, menghantam saat meninggalkan Guntur di belakangnya. Kodok api menatap pedang emas yang jatuh ke arahnya dengan mata hijau dan merasakan bahwa pedang itu menjadi ancaman besar baginya. Tidak dapat terus mengembangkan perutnya, anehnya serak dan meludahkan bola api merah berkilau untuk memenuhi serangan pedang emas. Bola api itu hanya seukuran kepalan tangan, tapi itu halus dan berkedip dengan cahaya merah seolah-olah itu adalah mutiara besar yang terbuat dari api. Begitu muncul, udara di dalam penghalang es menjadi panas terik. Inti setan? Tidak mungkin. Itu bukan material. Han Li pada awalnya ketakutan ketika dia melihat ini, tetapi merasa lega mengetahui bahwa itu bukan inti iblis yang asli. Bagaimanapun, kodok nyala api harus terlalu takut dengan konsekuensi dari penggunaannya. Han Li melanjutkan perintah, mendesak pedang emas untuk menebang bola api tanpa ragu-ragu. Dengan ketajaman mereka yang ditingkatkan dan kekuatan jumlah mereka yang kental, Han Li percaya bahwa Bamboo Cloud Swarm Swords harus dapat mengirisnya meskipun betapa anehnya bola api itu muncul. Dengan suara keras, sebuah pemandangan yang menakjubkan terjadi. Saat cahaya merah keemasan dan berapi-api terjalin, pedang besar itu hanya mampu menembus setengah bola api sebelum pedang itu diblokir dengan paksa. Apa yang tampaknya menghina muncul di mata kodok api dan itu melolong, memecahkan bola api yang setengah dipotong.
Hamparan besar cahaya merah menyebar sebelum langsung mengembun menjadi piton merah sepanjang 6 meter. Itu melompat dan tiba-tiba melingkar di sekitar pedang besar, memegangnya dengan cengkeraman yang kaku dan menahannya. Han Li awalnya tertegun, tapi dia segera tersenyum. Dengan tangannya di segel mantera, dia menunjuk ke pedang besar dan itu liar menyala dengan cahaya keemasan. Segera, busur petir mulai muncul di permukaan pedang dan mereka semua menabrak piton cahaya yang melilit pedang, dengan paksa menangkisnya. Pedang besar mengambil keuntungan dari kesempatan ini untuk menghilang dengan gemetar. Beberapa saat kemudian, ia muncul kembali di atas toat api kuno dan jatuh ketika api biru melonjak dari permukaan pedang. Di bawah serangan pedang, perisai cahaya yang mengelilingi kodok api benar-benar beku oleh api es biru yang melonjak dari pedang besar dan hancur. Dalam satu tarikan napas, lebih dari 10 perisai kecil hancur dan pedang besar itu terus menurun, dengan keras menebas kepala kata kuno itu. Kodok api tidak mengharapkan situasi untuk mengambil giliran yang mengerikan. Dalam serangan terakhirnya, ia mengeluarkan bola api yang mengembuskan api esensi tubuhnya, dan tanpa kesempatan untuk bernapas, pedang besar itu telah menghancurkan pertahanannya dan memotong ke arah kepalanya. Ketakutan memenuhi matanya. Tak berdaya, kodok api hanya bisa membuka mulutnya dan meluncurkan lidah hitam legamnya dari mulutnya dengan suos. Pada saat yang sama, ia berjongkok di kaki belakangnya, siap melompat. Jika itu adalah pisau harta karun biasa, tindakan binatang buas itu akan memiliki efek. Lagi pula, lidahnya sangat tahan lama dan akan bisa memblokir harta sihir umum tanpa banyak usaha. Namun, Bamboa Cloud Swarm Swords telah disempurnakan dengan Auric Essence dan jauh lebih tajam daripada pedang terbang biasa. Begitu lidah menyentuh pedang, lidah itu terbelah dalam kilatan cahaya keemasan sementara pedang melanjutkan penurunannya. Memotong. Sama seperti Ancient Flametoad melompat 3 meter, kepalanya yang besar berputar saat terbang dari tubuhnya. Selain itu, perisai cahaya yang mengelilingi kodok segera tersebar menjadi abu. Ketika Lu Wei melihat ini, dia berteriak dengan gembira, "Sudah selesai." Marquis Nanlong menghela nafas dan tersenyum. Dia kemudian memegang tangannya dalam gerakan mantra dan berjalan menuju penghalang es. "Tunggu sebentar." Han Li berteriak dengan dingin, menghentikan Marquis Nanlong dari menonaktifkan penghalang es. "Ada apa, Saudara Han?" Marquis Nanlong memasang ekspresi bingung dan tanpa sadar meletakkan tangannya di kantong penyimpanannya. Lu Wei juga melirik Han Li, wajahnya menunjukkan jejak kewaspadaan. Han Li menutup mata terhadap tindakan mereka dan dengan tenang berkata, "Hanya saja aku belum mengkonfirmasi bahwa kodok api benar-benar mati. Tolong jangan terlalu tergesa-gesa, Saudara Nanlong." "Apa? Kodok api masih hidup?" Marquis Nanlong dan Lu Wei terkejut mendengar ini dan buru-buru melirik ke bawah ke penghalang es. Mereka menemukan bahwa ada sesuatu yang aneh tentang kodok api. Kepala dan tubuhnya yang terputus masih bercahaya dengan cahaya dan mengambang di udara. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.